Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick Wildan Ma'arif, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana perjuangan The Costa Family yang mulanya hanya menjalankan bisnis keluarga hingga menjadi bisnis berskala internasional. Baik, presentasi kali ini dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah Family Business Management. Baik, pertama-tama akan saya jabarkan silsilah keluarga dari Costa Family ini, yang dimulai dengan pasangan dari Francesco Costa dan Anna yang memiliki anak yang bernama Antonino Costa. Lalu si Antonino Costa ini memiliki istri, seorang istri yang bernama Mary Picon. Lalu mereka memiliki anak sejumlah 8 orang. Dan selanjutnya kita akan menceritakan tentang generasi pertama dari The Costa Family ini. Awal mula Costa Family yaitu dimulai pada tahun 1700-an. Awalnya mereka hanya sebuah keluarga petani anggur dan pedagang buah yang tinggal di Salina, Sisili, negara Italia. Lalu pada tahun 1890, keluarga Costa ini mengalami depresi ekonomi dan menyebabkan Francesco Costa ingin mencari keberuntungan di Australia dan meninggalkan keluarganya di Italia. Selanjutnya adalah kedatangan Francesco di Melbourne, Australia. Jadi si Francesco ini datang di Australia pada tahun 1893. Awalnya ia datang di Brunswick, dan si Francesco ini berniat untuk bekerja sama dengan sepupunya Joe Virgona di toko buahnya di dekat pusat kota. Setelah itu Francesco pindah ke kota Geelong, lalu ia bekerja dengan pamannya yaitu George Virgona yang memiliki sejumlah properti termasuk toko buah yang bernama Geelong Covent Garden. Nah, setelah bekerja selama 2,5 tahun, si Francesco ini merasa sudah memiliki uang yang cukup. Lalu Francesco memutuskan untuk kembali ke Salina, Italia pada tahun 1895. Nah, tidak lama setelah ia kembali, lahirnya 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, termasuk Nino. Itu membuat hidup Francesco dan keluarganya itu semakin sulit. Hingga pada akhirnya Francesco terpaksa mengirim kedua anak laki-laki tertuanya ke luar negeri. Dalam upaya mengurangi beban keluarga, anak dari Francesco ini yang bernama Domenico, dan pada saat itu umur 14 tahun, dipindahkan ke Boston dan tinggal bersama kerabatnya. Lalu saudaranya yang bernama Giuseppe, dan pada saat itu berumur 12 tahun, juga dipindahkan ke luar negeri yaitu ke Brunswick, Melbourne, Australia untuk tinggal bersama keluarga Virgona. Lalu pada tahun 1920, keduanya bergabung di Australia dan mendirikan toko buah di kota Geelong. Lalu pada tahun 1926, Nino, anak dari Francesco ini, ingin mengejar karir perkuliahannya, tetapi ayahnya memiliki pemikiran yang berbeda. Alhasil, Nino diberi pilihan oleh ayahnya untuk bergabung dengan kedua saudara laki-lakinya yang berada di Australia. Kelanjutan hidup Nino pada tahun 1929, Nino awalnya bekerja di Geelong Covent Garden Shop milik George Virgona yaitu pamannya. Namun ia tertarik untuk membeli bisnisnya sendiri, sehingga dia pindah ke Warrnambool.
hingga pada akhir tahun 1933 si Nino ini kembali ke kota Geelong karena mengalami depresi yang berat di sana. Dan setahun kemudian, pada tahun 1934, Nino bersama saudaranya Joe atau Giuseppe membeli Geelong Covent Garden dari George Virgona pamannya. Jadi Nino ini menikah dengan Mary Pickone pada tanggal 28 April tahun 1937. Anak pertamanya diberi nama Francis Costa atau biasa dipanggil dengan Frank, lahir pada tahun 1938. Segera setelah itu, kedua bersaudara tersebut berpisah. Joe mengambil alih bisnis grosir, sedangkan Nino dan Mary ini membeli retail Covent Garden Shop, dan mereka tinggal di atas toko. Dan ini adalah awal dari bisnis keluarga Costa. Nino dan Mary melanjutkan mengembangkan tokonya hingga menjadi toko buah eceran yang bisa terbilang sukses, yang masih beroperasi hingga hari ini. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, begitu pula dengan keluarganya, dengan kelahiran 7 anak lainnya, yaitu Adrian, Nita, Anthony, Kevin, Rona, Sandra, dan Robert. Semua anak-anak Nino ini giat dalam membantu berjualan di tokonya. Nino dan Mary terus menekuni bisnis sampai mereka memasuki masa pensiun. Sayangnya, Nino dan Mary meninggal dunia, dan Nino meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1985 dan Mary meninggal pada tanggal 6 Juni 1990. Selanjutnya kita beralih ke generasi kedua dari Costa Family yang dipioneri oleh seorang Frank Costa. Jadi Frank ini menyelesaikan pendidikan formalnya pada usia yang ke-15 tahun di tahun 1953. Lalu pada tahun 1959, Frank ini meyakinkan kedua orang tuanya untuk menjual 50% properti dan saham bisnis mereka kepada dirinya. Dan pada tahun 1960, Frank ini menikahi Shirley O'Malley dan saudaranya Adrian pada tahun 1962 menikahi seorang Mary Cummins. Lalu pada tahun 1961 terjadi peralihan. Frank dan Adrian membeli properti Covent Garden Shop sepenuhnya dari orang tua mereka. Anthony dan Kevin yang juga saudaranya itu juga mulai bekerja di bisnis tersebut. Pada tahun 1960-an, industri supermarket swalayan ini mulai berkembang di Australia. Lalu Frank dan Adrian ini mengembangkan hubungan dengan personil kunci mulai dari pemasok hingga distributor. Gerai retail raksasa Coles juga mengadakan perjanjian dengan Costa untuk memasok supermarket mereka di Vermont. Alhasil usahanya melebar dengan cepat dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1965. Lalu 7 tahun berikutnya, pada tahun 1972, Adrian ini adalah kekuatan utama di balik bisnis Costa ini. Adrian membawa banyak pelanggan baru, tetapi peristiwa naas harus dialami. Sayangnya Adrian dan Mary meninggal karena mengalami kecelakaan mobil. Lalu pada tahun 1978, Costa ini menjadi distributor buah dan sayuran yang paling progresif di Victoria, Australia. Pada tahun 1980, tepatnya 2 tahun berikutnya, bisnis Costa ini menghadapi kemunduran yang besar karena mereka kehilangan omset jutaan dolar ketika Coles menarik kontraknya dan mendirikan pusat distribusinya sendiri. Lalu seorang akuntan yang bernama Ted Ashcroft ini diminta untuk melakukan restructure pada bisnis Costa.
Lalu bisnis Costa ini bisa dibilang meningkat ketika mereka memenangkan kontrak. Dan 10 tahun berikutnya, pada tahun 1990, bisnis Costa ini menjadi salah satu penanam, grosir, dan pengekspor produk segar di Australia yang terbesar. Hingga sekitar 10% produknya itu diekspor ke luar negeri. Selanjutnya adalah pembagian tugas dalam Costa Family ini. Anthony ini menjalankan tugasnya sebagai operasi pasar di Melbourne. Lalu Robert itu melanjutkan sebagai direktur dewan. Stuart ini bertugas atau memiliki posisi sebagai manajer umum divisi. Andrew sebagai sales manager pada Costa Farm. John Cekic menjalankan ekspor buah dan bisnis sayuran. Lalu ada Mark Lang yang menjabat berbagai posisi eksekutif pada bisnis Costa. Lalu ada Simon yang menjadi direktur utama Costa. Dan terakhir ada Paul yang bekerja di bisnis biji-bijian perusahaan Costa. Lalu kita beralih ke generasi ketiga yang dipioneri oleh Simon Costa. Pergantian generasi kedua terjadi pada tahun 2004 saat Frank mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Costa Group dan menyerahkan posisi CEO ini kepada keponakannya, yaitu Simon. Namun Frank juga tetap menjabat sebagai ketua eksekutif. Pada tahun 2011, firma ekuitas swasta yang berbasis di California yang bernama Payne & Partners ini mengakuisisi 50% saham di perusahaan Costa. Lalu 1 tahun berikutnya, Costa ini menjual 50% sahamnya ke firma ekuitas swasta Amerika Serikat yang bernama Payne & Partners ini. Lalu 2 tahun berikutnya, pada tahun 2014, Frank Costa ini membagi rata sahamnya sebesar 50% kepada saudara laki-lakinya, yaitu Robert dan Anthony. Nah, selesai sudah perjalanan dari perjuangan Costa Family. Selanjutnya adalah family business model yang terbagi menjadi 6 model. Yang pertama adalah Captain Model. Model pada bisnis skala kecil yang dimana pemilik bisnisnya itu juga memimpin jalannya semua aspek bisnis. Selanjutnya adalah Emperor Model, yaitu bisnis keluarga yang skalanya lebih dewasa dan bisnis ini dikendalikan oleh pendiri dan biasanya juga beberapa anaknya. Selanjutnya adalah Family Team Model. Jadi pada Family Team Model ini semakin banyaknya anggota keluarga yang tergabung ke dalam bisnis mereka, dan kendali dan kekuasaan juga terbagi pada para anggota keluarga mereka. Yang keempat adalah Professional Family Model. Jadi model ini dapat diterapkan apabila para anggota keluarga merupakan seorang profesional yang memiliki kompetensi dalam menjalankan bisnis. Lalu yang kelima adalah Corporation Model, yaitu model di mana organisasi dari bisnis keluarga tersebut sudah kuat dengan pemisahan antara bisnis dan keluarga. Dan yang terakhir adalah Family Investment Group. Model ini sering dijumpai pada bisnis keluarga yang dapat bertahan hingga lebih dari 1 generasi, dan pemilik bisnisnya dapat memberikan saham kepada anak-anaknya atau generasi selanjutnya. Nah, sekarang Costa Family ini termasuk ke dalam Professional Family Model. Mengapa? Berikut adalah alasannya. Yang pertama adalah perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan besar hingga berskala internasional.
Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang merupakan seorang profesional yang berkompeten dalam berbisnis. Bisa dibuktikan dengan adanya pembagian tugas yang merata kepada para anggota keluarganya. Yang ketiga, skala bisnis membesar, yang mulanya hanya berupa bisnis keluarga yang dijalankan secara konvensional hingga berhasil menembus ke skala internasional. Yang keempat, bisnis ini memiliki organisasi yang kuat dengan banyaknya struktur-struktur kepengurusan. Lalu yang kelima, bisnis keluarga akan berubah menjadi bisnis profesional. Seperti yang saya jelaskan tadi, mulanya bisnis Costa Family ini hanya berupa bisnis keluarga sederhana, konvensional, dan sekarang sudah menjadi bisnis profesional yang dijalankan menggunakan sistem yang sudah terintegrasi. Dan yang keenam, penerusnya tidak hanya selalu dipegang oleh anak atau putra mahkota. Hal ini dibuktikan dengan pemilik generasi pertama, yaitu Nino Costa. Lalu generasi kedua diberikan kepada anaknya, yaitu Frank Costa, dan generasi ketiga ini diberikan kepada keponakannya Frank Costa, yaitu Simon Costa. Selanjutnya adalah strategi bisnis Costa Family yang terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama adalah keluarga Costa ini bekerja layaknya sebuah tim, karena tugas-tugasnya itu sudah terbagi sesuai dengan perannya, dibagikan kepada para anggota keluarga secara adil. Lalu yang kedua adalah menjalankan bisnis ekspor buah dan sayur. Dan ketiga, ini mereka menerapkan sistem operasional kelas dunia. Lalu yang keempat, bisnis Costa ini berinvestasi dalam sejumlah kemitraan dan teknologi baru agar senantiasa dapat berkembang. Dan yang kelima, Costa ini menjadi perusahaan hortikultura terbesar di Australia. Dan yang keenam, mereka telah menjalankan program transformasi strategis. Dan yang terakhir, Costa ini sudah melakukan IPO atau Initial Public Offering, yaitu membuka saham atau menjual sahamnya kepada publik untuk mendapatkan modal yang lebih. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.